Untuk lab selanjutnya ya kita akan melakukan ya lab locating log files ataupun menemukan file log di dalam sistem operasi Linux. Di sini ada 3 part. Pertama part 1 log file overview, kita akan lihat apa aja log file yang ada ataupun yang bisa kita review di sini. Kemudian menemukan log file di dalam ya untuk sistem yang belum diketahui sebelumnya oleh sistem operasinya ya, ataupun log file yang harus diinstal ya, Nginx. Nanti kita akan menggunakan yang nama Nginx file ataupun web server. Kemudian monitoring log file in real time. Nah, untuk bagian pertama kita akan lihat ya, di sini ya ada web server log file example. Ya, di sini ya kita belum membutuhkan virtual machine terlebih dahulu. Kita review dulu di sini ya. Di sini ada misalnya ada sebuah log file ya di dalam sebuah sistem operasi yang menuliskan satu baris event ya, jadi karena log file itu biasanya memang sebuah cara yang digunakan untuk men-tracking ataupun mendapatkan info terkait event tertentu di dalam sebuah sistem operasi. Jadi bisa aja banyak aplikasi ya di dalam sebuah sistem operasi itu bisa akan menghasilkan beberapa informasi melalui log yang dihasilkannya. Contohnya ini ya, untuk sebuah aplikasi Apache ataupun web server yang umum digunakan, ini biasanya menghasilkan satu baris ya, bukan satu baris ya, menghasilkan baris ini kalau ada sebuah user ataupun proses yang ingin mengakses sebuah file namun ternyata filenya tidak ada di dalamnya. Jadi ada error yang terjadi di situ. Jadi kita lihat di sini ada beberapa hal yang dikirimkan melalui log file. Ya, ada satu baris log yang dihasilkan oleh Apache Web Server ini dengan penulisan ataupun dengan pola penulisan tertentu. Ya, di sini yang dituliskan oleh Apache itu adalah polanya adalah timestampnya dulu ya, kapan ini terjadi ya, tanggal berapa, jam berapa ya, menit berapa, detik berapa, sampai mikrosecondnya pun juga dituliskan dan tahunnya kapan. Kemudian kodenya apa, error atau mungkin warning atau yang lainnya. Kalau di sini error ya. Kemudian proses apa sih ya, proses dengan ID berapa yang mengakses file tersebut ya, yang pada saat event tersebut terjadi dia menggunakan PID ataupun proses ID berapa ya. Kemudian menggunakan IP address apa ya, bisa aja namanya web server kan, orang yang ada di mana, entah di mana ya, atau mungkin di laptop yang lain atau menggunakan handphone mengakses web server ya, ada mengakses sebuah website, inilah IP addressnya contohnya misalnya ya. Nah, dan ini adalah eventnya bahwa file favicon ini tidak tersedia untuk diakses pada saat itu. Jadi terjadilah error, dan errornya juga dikirimkan melalui log file ke penyimpanan khusus terhadap lognya. Jadi kalau ada ini dibutuhkan, ternyata kok nggak ada favicon-nya. Jadi kalau nggak ada favicon dari website, favicon itu ada di bagian atas. Ini saya view dulu. Bukan itu ya, di bagian atas ini ya, logo yang ini ya, favicon. Nah, kalau logonya nggak ada, tentunya nggak bagus juga tampilannya. Jadi dia udah tahu tuh bahwa ternyata ada error ini, tinggal disediakan aja favicon-nya lagi ya.
Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian juga bisa aja bentuk dari lognya itu seperti ini. Nah, beda-beda ya pola penulisannya. Kalau yang tadi itu timestampnya dulu. Kemudian di sini juga web server ya, kita lihat di sini ya. Ini ada HTTP-nya. Kemudian yang mengakses itu IP-nya berapa. Jadi bisa aja beda. Nih, tampilan-tampilan setiap log itu beda. Di contohnya seperti dia ngambil dari cat var. Cat ini menampilkan isi dari teks ya, file teks. Ini file teks ya, file log ini biasanya isinya teks ya, ditampilkan menggunakan perintah cat. Nah, ini isinya menggunakan IP address dulu, kemudian baru timestampnya, kemudian apa yang dilakukan oleh IP address ini ya, user itu apa yang dilakukan gitu ya, dia get file png ini ya, tapi di sini nggak error ya, dilakukan itu tidak error, tidak ada event error ya, hanya event memang dia mengakses file tersebut saja. Bisa aja ya, bisa aja terjadi dan disimpan juga log filenya kadang ya, untuk event-event tertentu. Tapi kalau log file semua event disimpan ya, itu juga menjadi masalah, karena file teks juga semakin bertambah, semakin banyak, berapa banyak orang yang mengakses website, tentunya akan menambah ukuran dari file teksnya. Jadi juga membebani servernya, penyimpanannya ya. Nah, ini kalau yang ini baru kita akan mengakses virtual machine. Kita lihat apakah memang ada. Nah, di virtual machine yang kita gunakan, saya menggunakan UTM ya, atau mungkin kalian pakai virtual box ya, tinggal klik aja Cybersecurity Lab-nya, kemudian di play ataupun di start ya. Ini saya perbesar di sini ya, kita akan lihat sampel log file yang ada di Linux ya. Jadi setiap event itu bisa aja disimpan oleh sistem operasi Linux ini. Ya, di sini ya, ini software can keep logs file including operating system. Ya, operating system itu adalah software juga. Ya, Linux use var log directory ya, disinilah log-log dari sistem operasi Linux itu berada semuanya dalam bentuk file text. Kalau Windows kemarin kan kita nggak bisa tahu tuh di mana file lognya, tapi dia bisa diakses menggunakan aplikasi Event Manager ya. Di sini kita bisa mengakses langsung ke file-filenya ya. Kemudian kita bisa juga ya, the connection of new USB drive ya, network card becoming available ada di dalamnya kalau kita ingin membutuhkan untuk mengakses log terkait apa aja port USB ataupun port network card ataupun wifi itu diakses itu kapan aja ya. Nah, kita akan lihat ya, untuk mengakses log file ini contohnya salah satunya adalah message log. Kita bisa login ke support juga boleh, tapi kita coba support dulu. Ada nggak yang message-nya? Kita buka terminalnya ya, sudo ya, pakai sudo ya di sini, karena dia untuk mengakses log ini harus menggunakan user administrator. Jadi untuk mengakses user administrator menggunakan sudo, kemudian cat ya, cat dia pakai cat atau more, dia pakai more var log message ada ya. Oh, nggak ada message-nya. Kita lihat message. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, ini saya nggak enter ya tadi ya. Sudo more var log ketik slash kemudian tab 2 kali. Nah, dia akan nampilkan ini. Jadi ada lognya ada berbagai macam, atau kalian mau lihat juga bisa ls var
log. Nah, ini adalah file log yang ada di dalam sistem operasi ini. Ada apt, ini folder, yang warna biru itu folder, yang warna putih itu file. Mungkin misalnya authentication, kalau message dia nggak ada ya. Dms ini kayaknya, message ini kita coba pakai perintah sudo more var log cuma log the message, passwordnya password juga. Nah ini ya, ada banyak ya, ini harusnya the message ya, ganti, kadang berbeda nih. PSCI, ACPI ini semua adalah log terkait port yang digunakan di sistem operasinya, USB kan di sini ya, atau port-port yang lain yang memang digunakan. Bisa enter untuk turun ke bawah atau pakai panah juga bisa. Nah USB ya gitu, enter sampai bawah, atau kalau mau keluar pencet key ya, key. Nah ini sih ya, sama aja dengan yang ditampilkan di sini, tapi mungkin yang ini ada sedikit bukan kesalahan ya, bisa aja sistem operasi itu pakai filenya message, tapi ya, kebetulan yang saya akses tadi yang ada di sini itu the message ya, pakai ini the message. Atau kalau mau ngelihat authentication log juga bisa. Authentication log ini terkait dengan loginnya kita, misalnya kita menggunakan password atau kita mengganti password, itu dia akan simpan lognya. Ini udah banyak ya, karena ini mungkin custom dari Cisco, dia udah nyediain banyak log yang di dalamnya. Ada ganti password juga, remove session di sini, new session gitu ya, itu keluar. Nah ini saya enter aja sampai terakhir apa Cisco. Nah, ini saya pakai user Cisco. Kenapa ini ada user root? Karena saya pakai sudo tadi ya, makanya dia simpan nih. Saya pakai komennya sudo, dia akan simpan gitu ya. Jadi bisa nih tentunya can you find evidence of that in the log entry show above, if so in what line. Ya sebenarnya yang seperti saya sebutkan tadi juga sebuah evidence bahwa ya, contohnya pada saat kalian melakukan sudo itu muncul itu log filenya ya. Nah ini menemukan log file ya, untuk kalau tadi itu sudah aplikasi yang memang sudah sistemnya. Nah kalau yang ini ya log file untuk sebuah aplikasi yang kalau kita mau mengaksesnya ya kita harus install dulu. Ini salah satunya adalah Nginx, atau tadi ada Apache juga ya, itu sebenarnya adalah web server. Nginx ini juga adalah salah satu web server yang biasa digunakan ya. Nah untuk menemukan log file dari Nginx ini ada di mana ya, kita harus membaca dokumentasi dari Nginx-nya ya. Membacanya di mana? Di internet atau di mana? Ya ternyata membacanya hanya melalui manual yang udah disiapkan. Saya clear dulu man Nginx. Nah kita lihat ya, saya juga jarang sih baca, tapi ini di sini kita bisa lihat. Nah di sini ada error logs-nya, debugging log-nya di mana aja. Ya dia menyimpan ada error logs-nya di pad to log debug ya, atau di itu enable the debugging log, reconfigure Nginx to build with debugging. Jadi harus dikonfigurasi dulu, kemudian then set the debug level of the error log ya, and also visible to enable the debugging for particular IP address, kalau memang mau khusus untuk IP address tertentu. Apalagi nih
ada configuration file. Nah, di sini dia akan nyimpan ke sini error lognya var log nginx error.log. Ya, kalau ada errornya dia akan nyimpannya di sini. Jadi dari dokumentasi kita bisa baca di mana sih log filenya berada. Ya, kita klik key untuk keluar. Ya, seperti yang di sini itu enable debugging log, reconfigure, kemudian error log pad sini. Tapi di sini kayaknya udah langsung nih. Kita lihat. Manual page also contain information on file use nginx. Scroll down. Ya, ini juga yang saya sebutkan tadi ya, error log filenya. Ya, before looking nginx file, use ps and grep commands. Nah, jadi di sini ada ya. Kita lihat ps ax. Ya, ini untuk menampilkan ya, perintah ps ax ini untuk menampilkan proses yang terjadi pada saat itu. Ya, tapi tidak real time ya, pakai top kemarin kan dia berubah-ubah, ini pada saat itu aja. Tapi kita yang ingin kita lihat adalah nginx itu jalan nggak prosesnya. Itu caranya adalah ps ax, ada tanda garis tegak lurus, kemudian grep. Nah, ini untuk filter ya, grep nginx. Nah, ternyata belum ada nginx yang running ya, karena yang running itu yang ini yang kita jalankan tadi ya. Yang ini, proses yang ini itu adalah PSAX ini sebenarnya. Tapi kalau untuk nginx-nya itu belum running ya. Untuk jalankannya di sini dijelaskan ya, if nginx is not running, enter sudo usr sbin nginx ya, sudo usr ya, sbin nginx. Nah, kita lihat, jalankan lagi perintah yang di atasnya. Nah, udah ada ya nginx yang dijalankan gitu ya. Master prosesnya, worker prosesnya ada 2. Jadi udah ada nginx yang udah dijalankan ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, kalau ingin stop nginx-nya bisa pakai sudo pkill nginx command, bisa menggunakan ini. Start nginx with custom configuration, dengan konfigurasi khusus ya, dari lab sebelumnya mungkin sudah di custom, bisa pakai sudo nginx binc custom server.configuration. Ini hanya note saja kalau memang dibutuhkan ya. Untuk tesnya ya, kalau dia udah dijalankan, kita bisa pakai ya, selain ngecek yang ini bisa juga pakai web server, pakai Firefox karena dia web server. Nah, web server 127.0.0.1 karena kita mengakses web server yang ada di komputer kita sendiri ya. Dia pakai localhost namanya nih, welcome to nginx ya. Udah jalan ya. Kita tutup lagi. Kemudian by design server ops VM utilize the default location and definition as much as possible. Salah satunya untuk var lognya itu udah ditentuin tuh langsung ya. Jadi conventionally the var log directory hold various log files for various application and service under etc directory. Jadi di dalam etc directory ini juga ada konfigurasi dari nginx. Nah, di sini ya kita lihat ls etc nginx. Nah, di sini ini konfigurasi dari nginx yang ya secara otomatis dibuat oleh CyberOps di dalam etc. Ini sama seperti kita menginstal aplikasi lah sebenarnya. Ini otomatis ada. Nah, kita akan lihat di mana error lognya disimpan. Kita ls -l etc nginx, foldernya itu apa tadi? etc nginx saja.
Nah, di sini adalah konfigurasi dari Nginx-nya yang ingin dibuka itu nginx.conf. Ada nggak? Di sini ada ya. Nah, kita cat nginx, maaf, etc nginx nginx.configuration. Nah, ini kita lihat yang di sini ingin dilihat adalah sebentar. Nah, use cat command ya, dia akan yang di bisa juga pakai nano ya kalau memang diperlukan, tapi kita pakai cat aja untuk ngeliat nih. Ada ya konfigurasi yang belum digunakan. Nah, di sini ya. Ya, di sini ada yang belum digunakan. Nah, sama seperti yang di sini mana tadi. Nah, sekarang akses lognya itu ada di sini. Ya, kalau yang di saya ini kayaknya udah digunakan. Error lognya ada di var log nginx access.log, kemudian error lognya ada di var log nginx error.log. Kalau di sini, nah ya, ada yang pakai. Sebentar kita lihat di atas ada nggak ya? Oh enggak. Nah, ini bisa diubah ya. Kalau yang ini bisa diubah kalau kita mau menyimpan error lognya itu ada di posisi yang lain. Kita buat dulu foldernya ada di mana. Jadi dia akan otomatis mengubah tempat penyimpanan error lognya. Kalau ini sini kayaknya udah otomatis nih. Ini belum ada saya ubah-ubah nih dari pertama. Dia udah langsung otomatis menggunakan ini. Nah, kalau kita di belakangnya itu ada pagar, maaf, nggak bisa. Ini saya bukanya pakai cat. Ya, kalau di belakangnya ini yang ada pagarnya di belakang ini berarti belum ada konfigurasi yang digunakan. Ya, ini berarti komen aja. Gitu. Ya, kita akan lihat ya var lognya ya, var log dari nginx-nya sudah ada atau tidak. Kita clear dulu. ls min slash var logs. Kita lihat di sini ada nggak folder atau mungkin terkait nginx. Bentar kita lihat tadi apa ya, foldernya apa. Foldernya itu var log nginx, ada folder nginx ya. ls ada folder nginx. Nah ya, ini ada folder nginx. Jadi bisa lihat ls var log nginx. Nah, di sini udah ada 3 error log access.log, error logs. Nah, ini hanya hanya backup ya. Kalau udah mungkin udah lama, udah banyak yang tersimpan di error lognya, dia akan backup per berapa, 1 hari atau 1 minggu, kita bisa atur gitu ya. Ada nginx. Kalau di sini dia malah makainya langsung. Nah, beda ya, konfigurasinya beda dengan yang saya gunakan. Nanti mungkin kalian akan berbeda atau mungkin ada yang sama dengan yang seperti ini. Kemudian juga ya, kalau di dalam foldernya nginx ini tadi saya bilang ada 1 ya. Kalau 1 2 3 4 ini adalah backupnya ya. Nah, kemudian part 3 ya, kita akan monitoring log file in real time. Soalnya kita menggunakan access.log ya, ini sudo tail, dia menggunakan perintah tail. Tail ini perintah untuk melihat ya log 10 log terakhir yang digunakan itu apa saja ya. 10 log terakhir itu apa aja yang terjadi di di sistem operasi yang kita gunakan ya. Jadi hanya 10 saja. Sudo tail tapi bukan hanya log saja ya, file teks pokoknya bisa menggunakan tail. Bukan var log
kemudian Nginx, kemudian access.log. Nah kalau itu hanya nampilkan nih 10 terakhir. Nah kita juga bisa kalau mau secara real time dia pakai minf. Nah ini masih akses log. Kalau mau pakai 5 aja mungkin ya bisa juga tambahin min n 5, hanya 5 aja. Nah, kalau mau real time kenapa nih internetnya kah? Ya ini kalau mau real time juga bisa tel minimal tambahin min f di belakang. Nah jadi di sini kita lihat ya, kita nggak ada usernya ini lagi. Nah dia menunggu kalau ada log baru yang terjadi. Ya, kita untuk membuat ada log barunya itu kita akses, karena ini web server kita akses pakai Firefox saja. Akses pakai Firefox yang tadi 127. Bentar. Nah, ya. Ada yang baru kelihatan tadi ya. Oh, maaf. Ada yang terlihat tadi ya di sini. Saya refresh lagi. Nah, ada yang baru. Refresh lagi. Nah, ya, jadi ada kalau ada proses apa namanya? Coba error ada, bisa nggak saya buat error tes? Oh tetap bisa, not found. Ya sama nggak? 404 not found. Ya ada apa namanya? Apa yang terjadi itulah yang akan ditampilkan di dalam lognya ini. Ini kalau kita menggunakan, saya perbesar yang monitoring secara real time ya. Nah jadi biasa sering juga menggunakan itu, tapi tidak umum sih menggunakan tail. Ya ini juga sama nih seperti yang saya lakukan tadi. Ya, yang biasa digunakan itu menggunakan journalctl, karena ini bisa mengakses bukan hanya satu log saja, tapi bisa mengakses log-log lain yang memang dibutuhkan. Ya, journalctl ini saya untuk keluar ini untuk keluar dari sini bisa pakai Ctrl C. Ya. Oke ya, nah kalau journalctl, jurnal jangan sampai salah, ctl. Nah dia akan menampilkan banyak log ya, terkait aplikasi ataupun terkait Nginx tadi juga ya. Keluar dari sini pakai klik key ya, atau mungkin kita jurnal, nanti ada yang monitoring secara real time nya juga, kita lihat ya. Ada banyak yang bisa dilihat di sini. Bisa juga pakai min b ya untuk melihat nih log terkait boot. Boot itu maksudnya adalah pada saat kita restart kan itu ada ada event yang terjadi, event restart itu atau event logout, event shutdown ya, atau event yang lainnya terkait booting itu akan ditampilkan dengan ctl min b ya, sudo min b. Ini terkait logout, apa aja yang dilakukan ya pada saat logout, apa yang terjadi itu apa aja. Enter ya, banyaknya sesuaikan yang ada di paling bawah ya. Ada banyak sih sebenarnya kalau mau lihat satu persatu. Ada banyak ya sebenarnya, memang banyak sih yang terjadi pada saat sistem itu start awal misalnya ya, komputer kalian baru bernyala atau dimatikan, itu sangat banyak yang di load ya, starting load kernel, mengakses apa gitu, mengakses RAM-nya ya, atau mungkin mengakses resource yang lain yang memang dibutuhkan. Lumayan banyak ya. Untuk keluar kalau mau cepat itu pencet key, clear aja. Kemudian di sini juga bisa min b min 2 ya, hanya kita bisa batasi misalnya hanya di
last boot saja ataupun booting terakhir saja. Kalau sini kan banyak nih bootingnya tadi. Nah, kalau di sini kita bisa tambahin min B min 1 misalnya. Ini hanya booting terakhir saja yang ditampilkan, nggak sebanyak yang tadi. Ini aja banyak. Nah, untuk biar lebih cepat tuh pakai spasi. New USB device found ya, kalau dia mendeteksi ada USB device nih yang masuk atau ada yang lain. Nah, ini yang satu aja lumayan banyak, apalagi yang tadi semuanya ya. Kita lihat lagi. Nah, list bootsnya apa aja yang kalau di sini mungkin dikit ya. Kita lihat jurnal sudo jurnal ctl min boot list ya, boot list. List boots. Nah, ada 4 kali boot nih, karena emang baru 4 kali nih saya. Ya, kalian mungkin akan beda lagi. Ya, kemudian ya bisa ngelihatnya lognya sebelum ya 2 jam yang lalu, atau mungkin one day ago, sejak 1 hari yang lalu kalian mau ngelihat lognya, atau mau khusus untuk engine X tadi. Nah, ini habis tambahin min u yang di belakangnya ya. Sudo jurnal ctl min u pakai service ya, engine X dot service ya. Nah, ini lihat, ini yang terjadi di tapi bukan menampilkan apa yang terjadi ya. Dia menampilkan hanya stop, kita men-stop engine X-nya atau menjalankan engine X-nya, itu yang dicatat oleh jurnal CTL-nya ini.